Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifa Kamila dengan NPM 100519227 dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Sosial Support dengan Subjective Wellbeing pada Mahasiswa Tingkat Awal Universitas Islam Bandung. Latar belakang masalah, pada mahasiswa tingkat awal dihadapkan pada banyak perubahan seperti perpindahan struktur pendidikan yang lebih tinggi, sistem pembelajaran di perkuliahan yang baru, hingga interaksi dengan jangkauan teman yang lebih luas. Selain itu, mahasiswa juga berada pada masa transisi dari remaja akhir menuju dewasa awal. Kemudian, perubahan yang terjadi pada mahasiswa tingkat awal ini membutuhkan adaptasi pribadi yang dapat menimbulkan stres. Maka ketika individu dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dengan baik, dalam artian perubahan tersebut memberikan dampak stres yang baik, individu akan merasa bahagia. Individu yang menghadapi perubahan-perubahan dalam hidupnya dapat dikatakan mengalami saat-saat sulit, sehingga dibutuhkan dukungan sosial yang memadai agar individu lebih sedikit merasa kesedihan dan berkurangnya stres. Ketika mahasiswa memiliki seseorang yang mereka bisa andalkan dalam masa sulit, maka ini akan membantu mereka untuk merasa lebih sejahtera. Contohnya pada mahasiswa tingkat awal Fakultas Psikologi Unisba, mereka mengalami perubahan dari segi struktur pendidikan dan lingkungan, di mana selain harus memiliki nilai akademik yang baik, mereka juga diharuskan mengikuti kegiatan organisasi sebagai salah satu syarat kelulusan. Namun, untuk menjadi anggota organisasi itu tidak mudah bagi mahasiswa tingkat awal. Terkadang mereka juga merasa terpaksa dalam mengikuti keorganisasian. Hubungan pertemanan yang baru terjalin juga kadang membuat mahasiswa kurang nyaman dalam meminta bantuan, sehingga kurang mendapatkan dukungan dalam berkuliah. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimana subjective well-being pada mahasiswa tingkat awal di Fakultas Psikologi Unisba. Bagaimana yang kedua, bagaimana social support pada mahasiswa tingkat awal di Fakultas Psikologi Unisba. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara social support dengan subjective well-being pada mahasiswa tingkat awal di Unisba. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui tingkat subjective well-being pada mahasiswa tingkat awal di Fakultas Psikologi Unisba. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat social support pada mahasiswa tingkat awal Fakultas Psikologi di Unisba. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara social support dengan subjective well-being pada mahasiswa tingkat awal Fakultas Psikologi Unisba. Kegunaan penelitian, yang pertama untuk kegunaan teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pembahasan tentang social support dan subjective well-being bagi mahasiswa tingkat awal. Yang kedua untuk kegunaan praktis, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan terkait social support dan subjective well-being untuk mahasiswa tingkat awal dan menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya jika ingin meneliti topik yang serupa. Teori subjective well-being yang digunakan adalah teori subjektif yang dipatenkan oleh Dinar. Teori social support yang digunakan adalah dari teori Sarafino. Kemudian kerangka pikir, jadi adanya perubahan terjadi pada mahasiswa tingkat awal di Fakultas Psikologi Unisba ini, di mana perubahan yang terjadi akan mengakibatkan eustress, stres baik yang berpengaruh baik, kemudian distress, yaitu stres yang berpengaruh buruk. Nah, dukungan yang diperoleh oleh lingkungan sekitar ini ada emotional support, tangible or instrumental support, informational support, dan companionship. Nah, ketika mahasiswa memiliki dukungan yang diperoleh oleh sekitar ini, maka nanti mereka akan memiliki subjective well-being yang tinggi. Gitu. Kemudian metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian ini ada social support dan subjective well-being. Alat ukur social support yang digunakan dikonstruksikan menggunakan 4 dimensi, yaitu dukungan emosi atau penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan dukungan companionship sesuai dengan teori Sarafino. Kemudian, untuk alat ukur subjective well-being, sebelumnya telah diadaptasi oleh Octavia tahun 2019 dari alat ukur yang disusun oleh Dinar, yaitu Scale of Positive and Negative Experience dan Satisfaction with a Life Scale. Kemudian populasi dan sampel di penelitian ini melibatkan mahasiswa aktif di Fakultas Psikologi Unisba dan sampel penelitiannya adalah mahasiswa aktif semester 2 di Fakultas Psikologi Unisba yang berusia 18 hingga 23 tahun yang berjumlah 70 orang. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi rank Spearman untuk menguji korelasi variabel. Kemudian hasil dan pembahasan, hasil nilai R yang didapatkan yaitu sebesar 0,586, maka dikatakan bahwa antara variabel dukungan sosial dengan subjective well-being terdapat hubungan. Pada mahasiswa tingkat awal di Fakultas Psikologi Unisba juga diketahui bahwa sebanyak 31% subjek yang tingkat dukungan sosialnya tinggi memiliki subjective well-being yang tinggi juga sebanyak 90%. Dan subjek dengan tingkat dukungan sosial yang tinggi memiliki tingkat subjektif well-being yang rendah.
Maka kesimpulannya adalah satu, mahasiswa tingkat awal di Fakultas Psikologi Unisba memiliki tingkat subjektif well-being yang tinggi sebesar 56%, mahasiswa tingkat awal Universitas di Fakultas Psikologi Unisba memiliki tingkat dukungan sosial yang tinggi sebanyak 50%, dan pada penelitian ini terdapat hubungan yang positif antara dukungan sosial dengan subjektif well-being. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.